Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, suami aku tercinta ya, dan semuanya ya. Apa yang ingin aku lakukan pagi ini? Aku ingin berbagi kebaikan ya sama momi-momi lah ya. Boleh nggak aku mampir singgah ke YouTube? Aku kan selalu singgah-singgah, sewa ruko, sewa rumah kreativitas, rumah kontrakan, sepetak buat kreativitas aku, buat ngademin, memanjakan otak sebenarnya. Jadi boleh nggak aku singgah ke YouTube? Boleh ya. Jadi di sini aku adalah istrinya si Abah. Mari, padepokan kan bu, boleh ya singgah ke YouTube ya. Jadi apa ya? Ibu mertua aku, Ibu Ani. Jangan salah ya, jangan sampai salah alamat ya, jangan sampai salah jalan. Jadi aku akan menyapa semuanya ya. Semuanya aja lah ya. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat selalu. Meskipun kurang enak badan, tetapi tetap kita tidak boleh mengeluh, apalagi meratapi ya nasib takdir. Di sini tuh aku selalu bagaimana caranya agar aku itu bisa masuk ke ibu lansia, ibu-ibu balita. Emang ada ibu-ibu balita? Maksudnya tuh bayi bisa aku masuk ke bayi, terus ke balita. Jadi teman-teman aku tuh ada balita, remaja, dewasa, lansia. Coba. Jadi di sini tuh di sini ya, pagi ini aku sedang menggemakan menghormati lah ya ajaran ya. Kalau yang baik maka kita praktekkan. Jadi di sini kemarin ada yang bawain aku kentang. Jadi aku tidak sengaja bikin bubur Manado. Dan aku tidak pernah mengada-ngada sesuatu ya. Jadi dijalani apa adanya. Kalau sama aku tuh lidah Sunda itu makan sama jadi gitu ya. Ternyata setelah aku berkumpul sama keluarga Manado, masakan Manado tuh enak loh ya. Jadi di sini tuh aku lidah Sunda semenjak mengenal masakan Manado ya. Jadi jangan banyak ya. Jadi di sini tuh benar-benar luar biasa ya masakan Manado itu ya. Jadi lidah Sunda beralih ke lidah Manado ya. Jadi di sini kemarin ada yang ngasih ini, Mi katanya bawa ini, katanya ini singkong rebus, katanya tuh. Aku tuh heboh ya. Kalau aku heboh berbagi kue, maka orang lain juga berheboh berbagi makanan. Kalau ada si emak ya yang punya ruko, yang sekarang mau sewa untuk ini aja lah, untuk begitu senggang gitu ya. Jadi biar tidak awur-awuran kalau aku punya uang gitu. Jadi aku buat itu aja lah ya, buat celengan ke depan, buat ngebantu uang jajan lah, uang jajan semuanya lah ya, yang sekiranya bisa aku jajani. Jadi aku dikasih singkong, kata aku teh buat emak aja, kan emak juga buat jualan gitu ya. Enggak nih, katanya ini cobain baru direbus. Jadi sisa aku makan. Kemarin aku bagiin ke temen juga, si Bu Aji tuh. Si Umi katanya kan udah gak punya lahan lagi, tapi kok berbagi singkong orang dikasih, kata aku tuh ya. Jadi aku tidak punya lahan kayak gini, aku tidak sempat menanam buah tin ya, karena aku harus fokus menanam bidara gitu ya. Terus kurma, giliran aku pingin buah tin, ada yang bawain, ada yang ngasih. Terus nih kalau kamu mau beli, kata aku tuh kurang gede ya Allah gitu ya, aku pengen buatin yang gede. Jadi ceritanya aku dikasih buatin pas aku lewat di blok SKO ya, yang mateng si mominya langsung gini ya, si ibu ya lansia gitu ya, beliau baik banget, ini yang mateng ya katanya Bu, udah ambil aja dimakan katanya gitu. Pas besoknya kayaknya kurang gede, kata aku kok kayak emang ada ya buah tin yang gede. Ternyata menunjukkan kalau mau yang gede tuh ada yang yang langsung kayak kalau kita mah khusus dari petaninya ya, benar-benar luar biasa. Jadi dapatnya di Bandung.
Jadi aku dapat buatin yang benar-benar gede di Bandung, gede banget tuh ya. Di mana ya? Di pokoknya ada deh ya. Waktu aku jalan kemarin ya, awal tahun lah ya. Jadi aku dapat buatin yang gede tuh di Bandung. Bandung ya, rahasia Air Secreta ya, Secreto. Jadi ya, aku ini seseorang yang selalu mengingat kebaikan orang, meskipun itu berbeda paham, berbeda apa ya. Jadi beliau ini yang mengajarkan aku masakan Manado ya. Sebenarnya aku jarang bertanya ya, tetapi aku orang yang selalu melihat gitu. Terus kalau ada yang tidak mengerti aku tanya gitu ya. Jadi ini adalah masakan dari yang suka sebenarnya tidak plak banget ya, ini versi aku sebenarnya. Masakan Manado dari ibu mertua. Semenjak mengenal beliau, ibu mertua, mamanya si Abah Aib ya, Ibu Ani. Jadi aku belajar dari beliau ya. Terus di sini tuh beliau tidak pernah memaksakan prinsip aku ya. Jadi beliau selalu menghormati. Aku kan punya guru ya, guru spiritual aku, nenek aku, yang selalu memberikan air Al-Quran ke aku ya. Jadi beliau tidak pernah kalau kita mengajak, misalkan nih aku ajarkan gitu keilmuan aku, hanya ilmu masak aja tuh. Berarti di sini ilmu memasaknya menyatukan bangsa, bukan menyatukan hati yang istilahnya jangan berdebat ya karena suatu keyakinan, paham atau madhab, tapi aku selalu menilai orang tuh dari segi kebaikannya tuh ya. Jadi temanya kuliner memberikan kesatuan ya, tapi beda ya. Kalau ajaran itu beda ya, maksudnya prinsip hidup itu beda. Aku punya prinsip sendiri gitu ya. Jadi almarhum menghormati itu. Seperti kayak gini, aku kalau ada yang kerasa sakit, jadi tidak ke si Abah ya, si Abah udah tahu itu. Jadi waktu ada almarhum masih hidup, jadi aku selalu telepon, "Ma, aku sakit nih," gitu. Terus sakit kamu apa? Demam gitu ya. Terus gini ya, aku kan tidak suka kalau misalkan nih aku akan menerangkan tentang kelapa ya, air kelapa. Jika air kelapa itu digunakan untuk, kalau kita mah untuk hal-hal yang untuk mengobati nih, ibu hamil minum air kelapa bagus tuh. Yang jangan itu ada kliniknya itu ya. Intinya disitulah klinik kan. Tahu sendirilah, klinik kan dalam dunia ini kan ada ilmu hitam, ilmu putih. Dan aku tidak tahu mau yang mau aku terangkan tentang segi kebaikan, mengingat kebaikan orang dan apa yang harus kita lakukan agar kita itu tidak selek lah dari segi perbedaan gitu. Intinya itu ya. Jadi di sini kelapa itu yang tidak boleh itu jadi sesaji ya. Nah, di Tasik juga banyak. Aku suka tidak suka ya kalau kelapa itu dipakai sesaji khusus buat aku ya. Tapi itu kan qadarullah, berbalik lagi ke diri masing-masing. Jadi di Tasik juga kelapa tuh pada dijadiin sesaji ya, untuk aliran tertentu kali ya. Dan di sini aku menjadikan air kelapa itu untuk obat ya. Obat tuh sebagai ucapan preventif ya. Jadi di sini Allah menciptakan semua beragam jenis buah untuk mendatangkan manfaat bagi manusia. Di sini tuh penyalahgunanya tuh seperti itu, kayak jadi sesaji gitulah ya, bagi ilmu-ilmu tertentu kali ya. Tapi itu masing-masing lah qadarullah ya. Kalau aku mah berusaha menerangkan, saling mengingatkan dalam kebaikan itulah ya. Jadi beliau selalu menghormati aku. Jadi di sini ya itulah. Makanya kan sekarang ini sepulang umroh si Abah juga, udah terserah kamu kalau mau. Aku nggak pernah lagi ikutin zikiran ya, karena aku tidak kuat ya zikiran malam, apalagi buat jarah-jarah. Dan saling menghormatilah, itulah intinya di situ. Seperti ya, hari ini kita akan adakan lomba memasak ya, versi aku ya, aku gubah. Aku ini seneng banget ya gubah ya. Jadi sebenarnya kalau
kalau masakan bubur Manado itu harus benar-benar lembut ya. Tuh, enggak juga sih, si Emak juga kadang-kadang suka begini. Jadi ini tuh enak malah ya, jangan dilembutin semua. Jadi ada yang dikunyahnya gitu. Kalau ada nih kayak nih gini tuh. Ada yang buat dikunyahnya dan aku lebih senang kayak gini tuh. Jadi tidak lembut semua ya kalau aku. Jadi aku tuh orangnya unik dan aneh gitu ya. Dan kalau kalau si Emak masih ada Mama dia, udahlah bikin ya terserah kamu gitu ya. Kamu kan orangnya unik dan antik gitu ya. Jadi di sini tuh beliau tahu kalau aku tuh paling dekat dengan almarhum apa aku ya. Jadi tipe aku tipe wanita yang unik dan antik. Di sini beliau juga mendukung aku kalau kamu punya kebutuhan, kamu harus punya uang tambahan katanya. Jangan apa-apa ke suami katanya. Di sini berarti satu apa ya? Satu ideologi lah ya sama almarhum apa aku. Jadi apa-apa tuh jangan sama suami, kamu harus ini sendiri gitu ya, jangan ngerepotin lah. Aku tidak biasa berada di tangan di bawah, tapi aku berusaha menjadi tangan yang di atas gitu ya, berusaha untuk apa ya, mengupayakan dengan tenagaku sendiri. Bukan berarti kita tidak menerima pemberian suami ya, suami kan punya kewajiban ngasih uang masak, betul nggak? Ya udah terima itu gitu. Kalaupun ada yang lebih yang lain-lain, di sini aku harus menyampingkan ego ya, ego sebagai seorang wanita. Jadi apa ya, kan kasihan aku tuh tipe wanita yang selalu mikirkan yang dipikiran laki-laki gitu. Apa ya, beban hidup tuh benar-benar berat kan ya Kang ya, Kang. Siapa yang dipanggil si Akang? Orang Sunda makan panggilnya Akang, bukan Mas, Akang. Kang Haji sorban palindaga hatinya aku. Tuh, nyanyi lagi baik ngawih pagi-pagi. Tuh ya, jadi apa ya? Jadi intinya di situ. Aku singgah di YouTube untuk apa ya, berbagi kebaikan, saling apa ya, kalau kita saling mensupport untuk hal-hal baik, kenapa tidak gitu ya. Jadi di sini tuh apa tuh, jadi cobain, rasanya enak kak. Sebenarnya hari ini kan hari Senin, pada puasa, anak-anakku pada puasa, tapi aku harus benar-benar proteksi, menjaga diriku. Di sini menyangkut akhir zaman ya. Akhir zaman ini adalah ilmu ruhaniyah. Jadi pagi ini sepertinya ada tamu malam minggu, bukan tamu hari Senin, yang kalau kita mah mendukung aku, kamu harus jaga kesehatan ya, karena tenaga aku dipakai untuk apa ya, berjuang di jalanan ya, di jalanan bawa motor, maksudnya antar jemput gitu, bener-bener belanja. Jadi di sini tuh kalau aku sakit ya, jadi di sini tuh ada ruh ya, percaya atau tidak percaya ya. Jadi ketika aku pas tumbang gitu ya, terus kebiasaan, ada sifat baik benar-benar luar biasa ya. Si ibu ya, ibu Ani ya, jadi datang ke aku terus kayak seolah-olah masakin nih, kamu makan yang ini. Jadi gini loh, di sini tuh berhubungan dengan batiniah aku ya. Jadi sebelum umrah itu sebenarnya dari gadis aku punya apa ya, kepekaan terhadap keluarga yang sudah meninggal nih. Kalau ada apa-apa, seperti ada pesan, ada keberatan gitu ya, seperti ijazah almarhum kakak aku kan ada sengketa waktu, bukan sengketa sebenarnya, salah paham mungkin ya, karena apa aku itu bukan sengketa, jadi salah paham karena apa aku itu benar-benar luar biasa apa ya, mendambakan anak dengan toga, dengan ijazah, ternyata malah meninggal gitu ya. Di sini tuh apa ya, jadi di sini jangan diberatkan gitu. Jadi beliau datang, ruhnya itu seperti membawa timbangan. Coba Anda bayangkan ketika Anda dipertemukan dengan ruh yang sudah meninggal. Jadi memperlihatkan ke aku, berat sekali aku membawa timbangan gitu, kasihan banget ya. Jadi aku ngomong ya ke apa aku, akhirnya alhamdulillah ya. Jadi sih udah jangan
jangan di apa ya, kalau kita mah jangan diungkit lagi ya, apalagi ke kampus ya. Waktu itu akhirnya ikhlas ya, ridho gitu dia, takdir Allah. Jadi itulah intinya. Itu ya. Terus kalau ada permasalahan dari waktu itu ya, sempat dari keluarga ayah, si Abah ya, dan beliau ingin menyampaikan sesuatu hal, datangnya ke aku bukan ke si Abah. Jadi di sini sebenarnya akhir zaman ini menyangkut ilmu rohania ya. Jangan sampai ada yang meninggal juga mungkin yang di Facebook itu ya, bener gak meninggal di Facebook, udah meninggal, untuk ketemu aku terus menyampaikan pesan, bener gak ya? Aku berharap masih hidup ya, tapi nggak tahu ya kalau memang itu kebenarannya, aku tidak tahu lah ya. Jadi di sini tuh akhir zaman ini adalah ilmu rohaniah ya, rohaniah, dan tidak bisa terbukti kayak gitu. Kalau kita mah ya, kalau mau tahu kayak emang Umi tuh kayak orang biasa ya, sampai nanyain kemarin mah, emang Umi suami aku masih bakal panjang umur apa pendek umur? Jangan nanya ke aku, ke Allah, kata aku tuh ya. Kalau nanya itu mah urusan umur mah rahasia Allah ya. Cuman aku mah tidak punya apa-apa, cuman kepekaan kalau ada sesuatu ini ya. Paling mama berusaha untuk menceriakan, memotivasi suami ya, agar punya harapan hidup, karena ada salah satu mumi yang bertanya seperti itu, bukan ke aku nanya panjang umur, aku aja tidak tahu dengan umur aku ya gitu. Jadi untuk meluruskan dari salah pengertian begitu. Jadi ayat ini adalah ilmu rohaniah ya. Jadi di sini berbagai macam ruh yang datang ke aku ya. Di sini ada ruh-ruh kejawen, ada ruh-ruh para ulama, percaya tidak percaya ya, tapi ini akhir zaman ya. 2 dimensi, itulah hidup aku, bukan perawat lagi, tapi 2 dimensi ya. Jadi di sini tuh sebelum adanya corona, banjir bandang, jadi ulama guru besar itu yang sudah wafat memperingatkan aku nih bakal ada seperti diperlihatkan, ada hujan, bener-bener hujan bener-bener gede gitu, kayak beliung, kayak apalah pokoknya gitu. Jadi ada gempa juga yang kulihat ya, pokoknya gitu. Ternyata mengasih tahu bahwa kita tuh harus meningkatkan ketakwaan, amal baik, budi baik ke semua aspek kehidupan ini ya. Ada tumbuhan, ada hewan, berbagai komunitas mungkin ya. Jadi komunitas orang, maksudnya berbeda mazhab. Jadi hidup itu enak ya, tidak ada yang tidak enak, enak seenak hatiku padamu. Gak ada benernya kalau udah ngomong sama si Umi, kan juga ngomong seperti ih kamu sih mama bercanda mulu, tapi mereka juga ketawa. Jadi ya gitu ya, apalagi sih yang diinginkan dalam hidup ini ya. Jadi mohon maaf jika aku mau singgah kembali ke YouTube ya, boleh ya, boleh dong, buat lomba, bukan lomba ya, aku tidak ikut lomba lagi. Dan di sini juga almarhumah itu seperti kamu tidak bisa muter-muter lagi, joget-joget, dengerin musik kayak kemarin-kemarin. Jadi kita menggemakan masakan aja lah, saling menginspirasi. Ada masakan Sunda juga, nanti ada masakan mamaku juga. Tapi kalau mamaku biasanya sederhana ya, masakan-masakan yang sederhana. Misalnya ala-ala Sunda, sayur lodeh, sayur sop ceker sama kepala ayam. Terus apalagi ya, lah itulah ya. Jadi aku gunakan sepertinya kalaupun aku ke YouTube masak-masakan aja ya. Coba kita icip, enak. Puasa nggak bu? Nggak puasa aku, karena harus minum obat. Terus herbal itu ya, aku selalu membuat kunyit, asam, temulawak, jahe campur ya. Jadi makanya aku bisa berdiri lagi tuh, tidak karena orang yang apa ya, yang post histerektomi itu ada kalanya kalau udah bertahun-tahun seperti los kayak apa ya, gak ada tenaga sama sekali untuk memegang setir motor tuh, los loh, kenapa seperti ini ya, itu seperti los gitu ya. Di sini tuh